Pak, saya tidak main judol kok, saldo saya kosong. Kenapa bansos saya belum cair? Selamat datang di Bankerindo. Hari ini kita akan membahas sebuah berita yang menggemparkan dan sangat krusial karena ini menyangkut nasib jutaan keluarga dan triliunan uang negara. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK baru saja mengumumkan sebuah langkah yang sangat drastis. Mereka telah membekukan lebih dari 10 juta rekening penerima bantuan sosial atau bansos. Kenapa? Karena rekening-rekening ini dianggap tidak layak menerima bantuan. Ditemukan berbagai kejanggalan, dari yang saldonya puluhan juta hingga yang paling membuat kita miris. Dana bantuan dari pajak kita ini ternyata dipakai untuk bermain judi online. Nah, di saat yang sama, banyak dari kita yang benar-benar berhak justru bertanya, kenapa bansos saya belum cair? Di video ini, kita akan melakukan investigasi mendalam, kita akan bongkar temuan mengejutkan dari PPATK, sekaligus memahami penjelasan resmi dari Kementerian Sosial mengapa sampai dengan saat ini banyak pencairan bansos yang terlambat. Mari kita mulai. Namun sebelum itu, teman-teman, saya izin perkenalan diri terlebih dahulu. Nama saya adalah Ibay, saya adalah perencana keuangan tersertifikasi di Indonesia dan di Malaysia. Dan juga saya merupakan perencana waris dan distribusi kekayaan yang tersertifikasi dari Singapura dan juga Inggris. Selamat datang di Bankerindo. Nah, kali ini di video ini kita akan melihat perang pemerintah melawan penyelewengan bansos. Perang ya Bapak Ibu, artinya ada sesuatu yang dituju, yaitu kejelasan penerima bansos ini harus tetap tepat sasaran. Nah, di video ini kita akan melihat apa yang dilakukan oleh Kemensos, yaitu kerjasama antara Kemensos dan juga PPATK. Langkah pembekuan tadi rekening yang 10 juta itu bukanlah langkah yang tiba-tiba Bapak Ibu. Itu adalah bagian dari instruksi Presiden Prabowo Subianto untuk memastikan bansos benar-benar sampai ke tangan yang berhak. Untuk itu, Kementerian Sosial di bawah pimpinan Gus Ipul yang saat ini menggandeng PPATK, yaitu Lembaga Intelijen Keuangan kita. Tujuannya tadi untuk memastikan bansos kita tepat sasaran. Sebenarnya langkah ini sudah dilakukan Kemensos melalui beberapa tahap. Nanti akan kita bahas ya Bapak Ibu. Nah, fungsi PPATK di sini apa? Jadi PPATK meneropong isi dari rekening-rekening penerima bansos untuk mencari anomali. Strategi pemerintah berlapis Bapak Ibu. Yang pertama, memperbaiki datanya. Ini dilakukan untuk membuat bansos kita tepat sasaran. Yang kedua, melakukan pemeriksaan rekening bersama dengan bank. Apakah orang yang menerima bansos ini masih hidup misalnya. Nah, ini dilakukan pemeriksaan bersama dengan pihak bank. Dan sekarang tahap akhirnya adalah melakukan kerjasama dengan PPATK sehingga aliran dananya dapat diselidiki. Nah, ini adalah sebuah perang sistematis untuk melawan penyelewengan bantuan sosial. Nah, pertanyaan berikutnya, lalu rekening seperti apa yang akan dibekukan PPATK? PPATK mengungkapkan setidaknya ada 3 jenis rekening yang menjadi sasaran utama. Yang pertama adalah rekening sultan. Maksudnya, PPATK menemukan banyak sekali rekening penerima bantuan sosial yang saldonya tinggi Bapak Ibu. Rata-rata di atas 50 juta rupiah. Tentu hal itu sangat janggal. Orang yang punya rekeningnya puluhan juta rupiah seharusnya tidak lagi menjadi prioritas penerima bantuan untuk masyarakat miskin. Nah, kenapa bisa banyak saldo di rekening tersebut? Itu yang menjadi tanda tanya Bapak Ibu. Apakah benar orang tersebut ada namun sudah meninggal dunia? Ataukah itu merupakan tanda kutip memang rekening yang dibuat sehingga dananya ditampung sampai menjadi rekening sultan. Oke, yang kedua, rekening zombie. Ditemukan juga rekening bansos yang tidak aktif atau dorman selama lebih dari 5 tahun. Dan anehnya masih menampung saldo. Ini mengindikasikan beberapa hal Bapak Ibu. Bisa jadi pemiliknya sudah tidak membutuhkan bantuan sosial, atau pemiliknya sudah meninggal dunia, atau dananya tidak valid tapi dana terus masuk ke sana. Atau indikasi yang lain ya Bapak Ibu, silakan Bapak Ibu simpulkan sendiri. Nah, yang ketiga adalah rekening yang kita bilang ini adalah paling memprihatinkan. Rekening judol Bapak Ibu. Kenapa? Kepala PPATK Ivan Yustiavandana menjelaskan dan menegaskan
bahwa ditemukan dana bansos yang dipakai untuk judi online. Uang yang seharusnya untuk membeli beras dan susu anak justru dibakar di meja judi. Memang orang tua ya seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi PPATK membekukan sudah lebih dari 1 juta rekening terkait bansos yang menyimpang dengan total saldo lebih dari 2 triliun. Cuman satu bank, total bansos yang menyimpang tadi udah 2 triliun. Gimana kalau banyak bank Bapak Ibu? Pasti lebih dari 2 triliun gitu ya. Nah, penjelasan Kemensos kenapa bansos mungkin terlambat. Ini jujur ini adalah pertanyaan yang paling sering ditanyakan oleh KPM atau keluarga penerima manfaat yang jujur. Artinya mereka benar-benar membutuhkan. Pak, saya tidak main judol kok, saldo saya kosong. Kenapa bansos saya belum cair? Nah, Kementerian Sosial memberikan 2 penjelasan utama terkait dengan hal ini. Alasan yang pertama, adanya peralihan besar-besaran dari PT POS ke Bank Himbara. Bank Himbara ini adalah himpunan bank negara. Ada BRI, BNI, Mandiri. Nah, dulunya banyak sekali keluarga penerima manfaat atau KPM ini menerima bantuan sosial lewat kantor pos. Namun, menurut peraturan presiden, penyaluran bansos diwajibkan secara non-tunai melalui bank, BRI, Mandiri, dan BNI. Yang boleh PT POS hanya untuk daerah 3T, tertinggal, terdepan, dan terluar. Atau untuk yang lansia dan disabilitas berat yang tidak bisa ke bank. Baik itu untuk buka rekening, baik itu untuk menarik bantuan sosial. Nah, akibatnya jutaan KPM yang tadinya mengambil di pos, datanya harus dialihkan dan dibuat di rekening di bank. Proses migrasi data dan sistem inilah yang memakan waktu dan menyebabkan keterlambatan. Alasan yang kedua masih berkaitan dengan alasan yang pertama, proses buka rekening kolektif. Artinya karena adanya peralihan dari PT POS ke Bank Himbara, maka harus dilakukan proses pembukaan rekening secara massal Bapak Ibu. Ada 3,6 juta KPM baru yang dialihkan atau belum punya rekening di bank-bank tersebut. Bank Himbara harus membuatkan rekening untuk 3,6 juta orang ini secara massal. Dan ini bukan proses yang bisa selesai dalam semalam. Menurut Mensos, proses burekol ini bisa memakan waktu hingga 3 bulan. Nah, kabar baiknya proses ini terus dipercepat. Dari 3,6 juta KPM tersebut, sekitar 600.000 diantaranya sudah berhasil dibuatkan rekening dan dananya sudah mulai disalurkan. Tapi PR-nya masih 3 juta loh. 3 juta banyak banget ya. Ya mungkin beberapa bulan ke depan bansos ini akan selalu dicairkan oleh Kementerian Sosial karena pembukaan rekening juga membutuhkan waktu yang cukup lama. Nah, pertanyaan berikutnya, jika belum cair, apa yang harus Bapak Ibu lakukan? Nah, jadi jika bansos belum cair, yang harus Bapak Ibu lakukan yang pertama adalah bersabar tentunya, memahami proses yang terjadi. Di mana keterlambatan ini kemungkinan besar karena proses peralihan atau pembukaan rekening baru. Nah, tadi ya, bukan karena nama Bapak Ibu semua dicoret dari penerima bantuan sosial. Dan ini adalah transisi untuk sistem yang lebih baik ke depannya. Jadi, satu kali saja nih Bapak Ibu proses peralihan ini. Untuk selanjutnya kemungkinan besar proses pencairan bansos akan cepat karena rekeningnya sudah terbentuk. Yang kedua, cek status kepesertaan Bapak Ibu semuanya dan pastikan nama Bapak Ibu masih terdaftar di DTKS atau Data Terpadu Kesejahteraan Sosial. Bapak Ibu bisa menanyakan ke aparat desa atau kelurahan atau pendamping sosial Bapak Ibu semuanya. Dan yang ketiga, jika ada keluhan, tolong Bapak Ibu gunakan jalur resmi. Menteri Sosial mempersilahkan masyarakat untuk melapor ke call center atau saluran pengaduan resmi dari Kementerian Sosial jika ada masalah. Jangan percaya pada oknum yang menawarkan bantuan dengan imbalan. Nah, ini semua harus ditegaskan ya Bapak Ibu. Cukup kita melakukan call center, telepon ke call center atau datang ke Kementerian Sosial atau Dinas Sosial dan sebagainya. Jadi ikuti jalur-jalur resmi, jangan menggunakan tanda kutip calo. Gitu ya, harus bayar. Nah, kesimpulannya, apa yang terjadi saat ini adalah sebuah proses pembersihan besar-besaran. Tadi saya bilang pembersihan dan proses pembersihan ini dilakukan dalam satu kali Bapak Ibu. Nah, di satu sisi pemerintah bertindak tegas juga membekukan rekening-rekening yang tidak layak atau ini adalah mungkin pahit bagi sebagian orang, tapi ini adalah sebuah langkah yang diperlukan untuk mengamankan uang negara. Di sisi lain,
Ada proses transisi sistem yang menyebabkan keterlambatan bagi penerima yang jujur. Ini adalah sakit sementara untuk menuju sistem penyaluran bansos yang lebih akurat, lebih transparan, dan lebih tepat sasaran. Ini adalah dilema yang kompleks, tapi tujuannya satu, untuk memastikan setiap rupiah yang disubsidi benar-benar sampai ke dapur keluarga Bapak Ibu yang paling membutuhkan. Bagaimana pendapat Bapak Ibu semuanya tentang langkah tegas PPATK dan Kementerian Sosial ini? Bagikan pandangan Bapak Ibu semua di kolom komentar. Mari kita dukung terciptanya sistem bansos yang bersih dan adil.